Pernah nggak bisnis yang kita jalankan tiba-tiba kaget sama pengeluaran yang nggak terkontrol? Padahal kita merasa sudah hemat, tapi kenapa ya tetap boros? Nah, kalau kita berpikir pengeluaran adalah musuh terbesar bisnis, sebenarnya kita belum paham soal efisiensi. Justru itu, efisiensi itu yang akan bikin pengeluaran lebih terarah dan menguntungkan bisnis kita. Halo semua, kali ini kami akan membahas sesuatu yang sering bikin bisnis kita berasa kebobolan. Pengeluaran yang nggak terkontrol. Padahal pengeluaran itu ibaratnya gizi buat bisnis. Karena kalau kita tahu cara mengatur, setiap rupiah yang keluar itu bisa kita jadikan investasi yang menguntungkan. Apa sih efisiensi yang menguntungkan itu? Efisiensi bukan sekedar ngurangin biaya, tapi bagaimana caranya kita bisa dapat lebih banyak manfaat dari setiap rupiah yang keluar. Misalnya, efisiensi itu bukan hanya berhenti di hemat listrik atau kurangi bahan baku, tapi lebih ke arah smart spending atau belanja cerdas. Kenapa banyak bisnis bingung soal efisiensi? Kebanyakan bisnis cuma fokus pada pemotongan biaya tanpa pikir panjang. Contohnya, asal kurangi tenaga kerja atau beli bahan murah tanpa mikir kualitas. Hasilnya, pengeluaran memang turun, tapi malah kualitas dan produktivitas turun juga. Nah, ini yang bikin kita harus paham. Efisiensi bukan asal hemat, ini soal membelanjakan dana dengan pintar. Cara bikin efisiensi yang untung buat bisnis kita sekarang, yuk masuk ke tips praktis yang bisa langsung kita terapkan. Yang pertama, cek semua pengeluaran detail per detail. Mulailah dari menganalisa semua pengeluaran yang ada. Dari yang paling besar, seperti gaji karyawan, sampai yang paling kecil, seperti biaya operasional sehari-hari. Kita perlu tahu kemana aliran dana mengalir. Nah, dengan data ini, kita jadi tahu mana yang bisa kita efisiensikan. Yang kedua, bedakan antara pengeluaran produktif dan non-produktif. Tidak semua pengeluaran itu buruk. Ada yang produktif, seperti investasi alat baru atau pemasaran, yang bisa memberikan return, tapi ada juga pengeluaran non-produktif yang sebetulnya bisa kita kurangi, misalnya pengeluaran yang tidak berdampak besar bagi hasil bisnis. Yang ketiga, optimalkan teknologi untuk penghematan jangka panjang. Salah satu cara efisiensi adalah dengan mengoptimalkan teknologi. Contoh nyata, menggunakan software akuntansi otomatis bisa mempercepat pembukuan, mengurangi kesalahan, dan menghemat waktu. Dalam jangka panjang, investasi pada teknologi ini bisa menghemat biaya operasional. Yang keempat, efisiensi di sektor SDM dengan pelatihan tepat. Terkadang, efisiensi juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas karyawan kita. Coba pikir, kalau mereka lebih terampil, proses kerja bisa lebih cepat dan efektif kan? Yang artinya, waktu dan biaya bisa dihemat. Jadi, jangan segan untuk investasi pada pelatihan yang tepat. Yang kelima, periksa pengadaan barang dan negosiasikan kembali. Nah, di sini kita bisa mulai negosiasi harga bahan baku atau jasa yang kita pakai. Kalau sudah punya hubungan baik dengan supplier, coba cari cara untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Kita bisa minta diskon atau beli dalam jumlah besar untuk dapat potongan harga. Yang keenam, gunakan metode zero-based budgeting. Biasanya, bisnis hanya melihat anggaran tahun lalu dan menyesuaikan sedikit untuk tahun ini. Tapi dengan metode ini, kita mulai dari nol lagi. Kita bisa tanyakan, apakah tiap pengeluaran benar-benar perlu? Jika tidak, kita bisa langsung memangkasnya. Yang ketujuh, hindari biaya siluman yang menguras. Biaya siluman seperti langganan software yang jarang dipakai atau biaya penalti bank. Kadang nggak kita sadari tapi menguras. Mulailah mengidentifikasi biaya-biaya kecil ini dan segera hilangkan yang tidak esensial. Yang kedelapan, jaga kualitas tapi tetap efisien. Ingat, efisiensi nggak boleh sampai mengorbankan kualitas produk. Ini adalah hal yang sering salah dilakukan banyak bisnis. Misalnya, jangan sampai demi penghematan kita kurangi kualitas bahan baku. Sebab kalau kualitas turun, bisa-bisa konsumen kecewa dan tidak mau balik lagi. Contoh studi kasus, sukses efisiensi, pengeluaran tetap terjaga. Misalnya, di salah satu klien kami, mereka berhasil memangkas pengeluaran hingga 15% tanpa memotong gaji karyawan atau menurunkan kualitas produk. Caranya, mereka mulai dari langkah sederhana, seperti evaluasi ulang supplier, optimasi logistik, dan otomatisasi beberapa proses produksi. Alhasil, profit naik tanpa perlu menaikkan harga jual. Mengapa efisiensi menjadi strategi yang menguntungkan? Efisiensi bukan sekedar langkah bertahan, tapi bisa jadi strategi bertumbuh. Dengan pengeluaran yang lebih sehat, bisnis kita jadi punya modal lebih untuk reinvestasi. Entah itu untuk riset produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan pelayanan pelanggan. Dari sini kita bisa melihat bahwa setiap penghematan yang dilakukan secara efisien sebenarnya membuka peluang keuntungan jangka panjang. Jadi, mulai sekarang yuk ubah cara pandang kita. Pengeluaran bukanlah musuh, tapi tantangan buat kita untuk jadi lebih efisien dan strategis dalam mengelola keuangan bisnis. Ingat, bukan pengeluaran yang membengkak yang bikin pusing, tapi efisiensi yang menguntungkan yang harus kita kejar.
Nah, kalau kalian merasa tips ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kalian punya pengalaman atau tips lain soal efisiensi pengeluaran bisnis, tulis di kolom komentar ya. Kami senang sekali untuk berdiskusi. Belajar keuangan bisnis, jadi ilmu keuangan.